Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, untuk materi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang berbagai macam panel. Ada CX Designer dan juga fungsi-fungsi khusus dari input. Ya, jadi itu adalah materi untuk hari ini. Sebelum masuk, seperti biasa, kita buat ladder diagramnya dulu. Nah, untuk kali ini ladder diagramnya sangat simple karena kita mainin panel yang sebenarnya tidak terlalu tergantung dari program yang berasal dari PLC. Artinya kita sebenarnya bisa melakukan simulasi internal menggunakan CX Designer-nya. Tapi di sini saya kasih program untuk aplikasi lain yang akan kita gunakan pada panel. Ya. Jadi ini programnya saya work offline dulu. Ya, silakan dibuat. Saya kasih waktu 5 menit. Ya.
Oke, saya rasa cukup ya. Ini programnya simple banget. Jadi nggak butuh banyak waktu untuk membuat program seperti ini. Sekarang saya beralih ke CX Designer. Ya, saya buat yang baru aja. Project. Nama asal gugup terserah sih. Continue. Oke, nah biasanya kalau misalkan kita buat program itu dikasih pilihan menu new screen, ya biasanya kita langsung oke 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 saja. Tapi di sini kita akan memainkan screen yang kita buat. Nah, di sini ada number 0, artinya adalah ini nomor screen ke 0 dan judulnya title screen page 0000. Ya, saya kasih nomor 1 aja. Lalu tikelnya bebas sih. Saya tulis tampilan 1. Oke. Nah, berarti di sini nama screen-nya adalah 1 dan saya tulis ke tampilan 1. Saya mau buat screen baru, new screen. Tadinya oke. Nomor screen 2, title page 0002. Saya buat tampilan 2. Cukup? Enggak, bikin 3 biar seru ya. New screen juga. Ini juga ada screen kategori sih, tapi nanti kita belajar yang lain. Ini tampilan 3 ya. Nah, sekarang kita belajar untuk memindah-mindahkan screen. Jadi dalam SCADA, dalam HMI, itu biasanya tampilan plan nggak akan bisa direpresentasikan dalam satu screen saja. Biasanya kita butuh banyak screen, dan kita butuh untuk mengganti-ganti tampilan dari satu screen ke screen yang lain. Jadi misalkan screen 1 itu isinya boiler atau pemanas, screen 2 isinya turbin dan juga sensor-sensornya, screen 3 isinya pipa, screen 4 isinya alarm, screen 5 isinya trend. Seperti itu. Jadi bisa banyak screen dalam HMI yang merepresentasikan plan atau sistem dalam industri atau pabrik. Karena kan kalau kita kerja, pengennya kerja di pabrik yang bagus atau di industri yang bagus, yang gajinya besar, dan biasanya semakin kompleks pabriknya, semakin besar industrinya, gajinya semakin besar. Artinya screen-nya makin banyak, karena kan melibatkan proses yang banyak, dan juga komponen yang banyak. Ada jutaan, nggak nyampe jutaan sih, paling ribuan sensor di situ. Ya, jadi paling tidak kita terbiasa untuk memindahkan dari satu screen atau satu tampilan ke tampilan yang lain. Jadi ingat, kalau untuk CX Designer Om Ron ini, ya cara buat screen-nya tinggal klik kanan, lalu new screen. Ya, kita buat 3 aja dulu biar seru. Oke, nah lalu setelah itu saya mau membuat apa namanya, common button, common button, dan saya iseng kasih label biar bisa ketahuan kita lagi ada di screen mana. Ya, yang pertama kita buat label dulu di sini ya. Label ya, double klik, kasih nama. Jadi di sini general itu objek comment itu bukan nama labelnya. Nama labelnya di label. Ya. Saya kasih nama tampilan 1. Lalu kalau misalkan mau mengubah-ubah tipenya, mau suka-suka sih, mau pakai apa, kayak serah ya, bebas pakai Arial, ukurannya 24, tapi pastikan dia muat.
posisinya mau di center, bisa. Pastikan muat aja sih. Apply, oke. Oke, di tampilan 1, ingat dibuatnya di tampilan 1. Lalu saya buat tampilan 2, kita pakai label yang tadi. Oke, tampilan 2, ya. Text attribute-nya mungkin beda, nggak apa-apa, kita pakai IRL aja, 24. Dan center. Mulai, oke. Tampilan 3. Sini. Terus tampilan 3. Text attribute-nya kita pakai Arial. Kalau Anda mau pakai yang lain terserah. Nah, ini center. Mulai, oke. Ya, jadi kita sudah ngasih label di masing-masing screen. Dan ini penting juga, paling tidak kita tahu, karena tampilan dari satu screen dan yang lain itu bisa jadi mirip. Paling tidak kita bisa membedakan antara screen yang satu dengan yang dua yang lain ya. Oke, sekarang ke common button. Nah, kita maunya dari setiap screen kita bisa langsung pindah ke screen yang lain. Jadi saya buat common button di sini, double klik biasa. Lalu functionnya kita bisa untuk switch screen, ya, switch screen. Nah, untuk fungsi-fungsi di bawahnya itu juga ada banyak, tapi nanti kita pelajari mulai minggu depan ya. Kita sekarang fokus di switch screen dan tombol aplikasi khusus. Nah, kita mau pindah ke screen berapa, terserah. Tapi kita enaknya pilih select aja di sini. Setiap kali kita buat screen, ini akan otomatis muncul di sini. Dan hati-hati, kalau lagi di screen 1, itu pindahnya ke screen yang lain. Jangan pindahin ke screen 1 lagi. Ya. Ini bisa seperti ini. Oke. Tampilan 2. Ya, specific screen. Dan kita juga mau buat apa namanya, tombol untuk ke screen tampilan 3. Langsung aja play. Oke. Nah, biar gak bingung, kita kasih label. Nah, di sini misalkan menuju tampilan 2. Ini nggak usah diganti-ganti, nggak apa-apa. Itu kan nggak buat masalahnya. Kita luasin aja deh. Oke. Ini menuju tampilan 3. Oke, ya ini baru di screen 1. Ya, lalu saya ke tampilan 2. Buat lagi namanya caranya persis sama kayak tadi ya. Tapi sekarang ke tampilan 1. Tulis menuju tampilan 1. Dan satu lagi ke tampilan 3. Jangan lupa select-nya. Oke, sudah buat. Ini. Sekarang di tampilan 3. Kita lihat common button-nya. Ini menuju ke tampilan 1. Sorry, satu lagi menuju tampilan 2.
Oke, jadi kita sudah buat 3 screen dan masing-masing tombol itu bisa mengakses semua screen yang ada, ya seperti biasa. Jadi sebenarnya seperti saya bilang tadi, kita nggak menggunakan program PLC ini. Ini kita akan gunakan untuk aplikasi lain. Ya, tapi nggak apa-apa, ceritanya kita tetap connect ke simulatornya. Ya, walaupun sebenarnya ini bisa juga dilakukan, ya tes ini yes allow biasa kita bisa testing offline ya. Artinya karena kita tidak menggunakan alamat dari PLC sama sekali, ya kita nggak usah connect ke CX simulator juga nggak apa-apa. Cuma biasain aja ke CX simulator. Kalau misalkan kita pakai PLC beneran, ini kita ke connect to PLC. Ya, jadi nanti bisa buat skripsi juga, tampilan dari plan itu kita bisa simulasikan dari CX Designer dari laptop kita masing-masing. Jadi kita bisa tekan-tekan tombol di sini untuk mengaktifkan plan yang kita buat. Tapi kita sekarang simulasi karena PLC-nya di lab dan kalau mau beli boleh dan bisa connect ke PLC. Tapi karena mahal kita pakai simulasi aja. Aduh, ini sepertinya ada masalah. Mudah-mudahan kalian bisa. Kadang-kadang suka gini. Oke, saya restart dulu. Nah, ini kalau misalkan ini. Oke, tapi mungkin kalian bisa coba sendiri ya, harusnya bisa. Ini saya lagi ada masalah di laptop, tadi saya restart dulu. Tadi juga begini soalnya. Terus saya coba ke ini dulu, tes start testing offline misalnya. Nah, ini. Atau saya pakai patch 0 misalnya. Nah, saya tadi biasanya pakai patch 0 sih. Bentar. Bisa. Oke, mungkin ada yang udah coba. Tadi saya bisa sih, cuma ini kayaknya ada sedikit masalah. Page 0, kayaknya takutnya memang harus pakai page 0 sih. Pak, mau tanya Pak, Ya, itu kalau misalkan berhasil, setiap push button yang kita klik bakal pindah-pindah tampilan ya Pak? iya, bakal Oh, pindah tampilan. Bisa nggak tadi? Coba belum? bisa Pak. Bisa ya? Ya ini makanya masalahnya di laptop saya. Saya restart bentar. Mungkin bagi yang udah nyoba, bisa silakan dicoba. Saya butuh untuk restart laptop ini kayaknya. Saya tadi bisa, kadang-kadang suka gitu. Oke, silakan dicoba dulu. Saya mau restart laptop bentar.